bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Alif Lam Mim ya, surat Rum ya. Tidak usah kita beri tulisan tentang maknanya ya. Kita cukup dengan memikir, mengangan-angan. Surat apa? Surat Ar-Rum. Jadi Rum itu nama dari negara yang sampai sekarang sudah sangat jelas, yaitu di barat. Barat itu di daerah barat ada namanya Romawi ya. Karena itu ada angka Romawi ya. Ada angka Romawi yang pakai seret-seret. Halaman 404. Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim itu ada yang mengartikan alif itu adalah Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Muhammad. Jadi ini huruf yang terpotong-potong. Nanti akan kita kaji secara khusus ya. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan Romawi. Jadi ini belum terjadi pada waktu ayat ini turun ya. Ghulibatir Rum, dikalahkan Romawi. Romawi dikalahkan, itu kalau boleh bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab Ghulibatir Rum. Jadi sudah memprediksi artinya memperkirakan bahwa nanti Romawi itu akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Waktu itu ada negara yang adidaya juga, namanya Persia. Jadi sejak dulu ya, sejak dulu itu ada Romawi dan ada Persia. Ghulibatir Rum, dikalahkan Romawi dikalahkan. Di dalam adna ardi, di dasar tanah, maksudnya adna di paling rendahnya ardi tanah. Wahum, dan mereka mim ba'di ghalabihim, setelah kalah mereka saya pun akan menang. Jadi belum terjadi, sudah ada Al-Quran yang menceritakan Romawi itu dikalahkan, nanti setelah dikalahkan akan menang. Fi bid'i sinin, di dalam bid'i kelebihan sinina tahun, jadi beberapa tahun saja itu Romawi akan menang. Lillahi, untuk Allah, al-amru urusan, min qablu dari sebelum, wa min ba'du dan dari sesudahnya. Jadi sebelum dan sesudahnya itu sudah ada ketentuan dari Allah. Karena itu kalau menang itu kita bersyukur, kalau kalah kita bersabar. Hanya dua itu ya, jangan sampai kalau menang sombong ya. Sekarang ini sudah banyak orang yang belum menang saja sudah berulang kali membaca takbir. Iya. Iya. Padahal di dalam Al-Qur'an ada ya. Di dalam Al-Qur'an ada idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah faja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau Muhammad. Nah, jadi sudah jelas di dalam Al-Quran kalau menang itu bertasbih, membaca subhanallah. Maksudnya Allah menghancurkan itu dengan sendirinya ya. Kan ada doa yang di waktu sholat itu wahazamal ahzab wahdah, itu menghancurkan musuh sendirian ya. Jadi itu maksudnya supaya kita membaca tasbih, memahasucikan Allah. Jadi Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah itu. Fasabbih bihamdi rabbika, masih ada wastaghfirhu, disuruh baca istighfar.
Kapan? Istighfarnya bisa habis sholat, khususnya di waktu malam ya. Jadi dalam Al-Quran ada keterangan wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang itu kalau di waktu sahur itu sebelum subuh itu yastaghfirun, membaca istighfar, mohon ampun ya. Karena itu di sini disebutkan min qablu wa min ba'du, dari sebelum dan sesudahnya. Wa yaumaidin, pada hari itu yafrahu, senang al mukminun, orang-orang iman, karena apa yang difirmankan Allah ini terjadi sungguh kenyataan ya. Karena itu binasrillah, dengan pertolongan Allah, yang suruh mayyasya, Allah menolong mayyasya, orang yang Allah kehendaki, wawal azizur rahim. Allah itu maha mulia dan maha pengasih ya. Terusnya sedikit lagi, wa'dallah, itu janji Allah. Jadi janji Allah itu pasti. La yukhlifullahu wa'dahu, Allah tidak menciderai janjinya. La yukhlifu, tidak melayani, tidak mengingkari. Allah janji. Itu Allah wa'dahu, janjinya. Tapi walakin, tetapi aksarun nasi, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi ngersulo ya, ngersulo itu adalah menceritakan keadaan dirinya kepada orang, ya opo saiki iki, ya opo, itu namanya dia tidak percaya bahwa pasti setelah ada ujian ada kemenangan. Saya Allah ba'da usrin yusro, Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Karena itu aksarun nasi la ya'lamun. Sedikit lagi, ya'lamuna, mereka mengetahui, dohiron, secara lahir. Secara lahir itu yang nyata, minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia. Kehidupan dan nyata ini tahu, dan terus mereka berusaha memakmurkan kehidupan dunia ini. Tapi wahum, dan mereka anil akhirati, terhadap akhirat, wahum, mereka itu ghafilun, lalai ya. Jadi ngurusi persoalan dunia boleh, tapi jangan sampai lalai urusan akhirat ya. Sebab kadang-kadang kena payahnya sholat subuh bisa terlambat, itu terjadi ya. Terjadi, saya diundang ke pertemuan besar yang datang dari Jakarta, orangnya memulai pidatonya, saya ini baru bangun ini tadi jam 8 pagi ini, karena saya baru tidur jam 2:30 malam tadi. Loh, subuhnya kapan? Ya baru ini. Tidak usah diceritakan seperti itu tidak akan menambah semangat ya. Jadi ini wahum anil akhiratihum ghafilun, lalai, dan mereka terhadap akhirat lalai. Ini yang sudah mengatakan memperjuangkan Islam, tapi ternyata itu yang terjadi ya, terjadi. Saya tidak hanya sekali tidur di Wisma Bahagia di Alien Surabaya, itu tidak sekali ya. Itu waktu subuhnya yang adzan itulah yang mengimami, baca qomat ya. Terus setelah itu yang menjadi imam. Padahal orang lari-lari waktu subuh banyak ya, tapi yang sholat itu malah hanya beberapa orang saja. Sampai itu tadi ya, padahal di depan Polda ya, masjidnya besar, pinggir jalan, di jalan Ahmad Yani itu. Tidak sekali ya terjadi seperti itu. Karena itu ya'lamuna dhahirum minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihum ghafilun. Terus Allah bertanya, mereka itu lalai. Allah bertanya ya, Allah tahu ya, meskipun bertanya tapi Allah itu tahu. Apa gunanya ya untuk mengingatkan kita ya?
awalam yatafakkaruna. Awalam, adakah tidak mereka itu berpikir fi anfusihim, di dalam diri mereka. Kok gak mikir urip di dunia iki gawe opo gitu. Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Allah tidak menjadikan langit dan bumi ini semuanya kecuali dengan benar, ya. Jadi bil haq itu dengan benar. Maksudnya wa ajalim musamma, dan waktu yang sudah ditentukan. Karena itu kita harus mengatur kehidupan sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau malam untuk tidur, kalau siang untuk kehidupan, gitu ya. Tapi ayat ini ditutup wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Ini ya. Wa inna, dan sungguh katsiran banyak minan nasi dari manusia biliqa'i, dengan ketemu rabbihim Tuhan mereka, lakafirun pasti tidak percaya. Ya. Kurang sedikit ya. Awalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan fil ardi, di bumi, fayanduru, mereka bisa melihat kaifa kana akibatul ladina min qablihim, bagaimana akibat orang-orang yang hidup sebelum mereka. Kanu asyaddu minhum quwwah, mereka sangat lebih kuat, wa aksaru wa asaru, dan bisa memberi bekas al-ardo bumi, wa amaruha, dan memakmurkannya, aksaro lebih banyak, mimma amiruha, dari apa yang telah mereka makmurkan. Jadi orang-orang dulu itu sudah melakukan. Waja'adhum rusuluhum, dan telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka, bil bayinat, dengan keterangan. Jadi membawa Al-Quran, membawa hadis. Fama kanallahu liyudlimahum, bama, dan tidaklah karena ada Allahu yadlimahum, Allah itu menganiaya mereka. Walakin, tetapi kanu adalah mereka itu anfusahum, terhadap diri mereka, yadlimun, menganiaya dirinya sendiri. Jadi menganiaya dirinya sendiri itu artinya dia tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, padahal tahu ya, tahu aturan tapi tidak mematuhinya. Terus ditutup dengan wakana, dan adalah akibatal ladina asa'u, akibat orang yang telah melakukan kejelekan, su'a, ya juga kejelekan, asu'a, kejelekan juga. Yabda'ul in kadabu angkadabu, bahwa mereka mendustakan bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa kanu biha yastahzi'un, dan adalah mereka itu meremehkannya. Allah yabda'ul khalqa summa yu'iduh summa ilaihi turja'un. Allah yang memulai penciptaan, dan Allah akan mengembalikan menjadi tercipta kembali. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah turja'un, mereka dikembalikan. Semoga kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan bisa lebih baik daripada sekarang. Ya. Kita tutup dengan ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.